Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mohon izin berdiri di sini ingin memberikan pengimbasan dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Ya. Oke. Sebelumnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Tri Sukses Boarding School Jambi, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang bersedia hadir untuk mengikuti pengimbasan budaya positif, nyata budaya positif yang dari saya ikuti di dalam program pendidikan guru penggerak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mohon perhatiannya. Ya, nanti kita akan dilanjutkan lagi nanti rapat bersama komite sekolah dan yayasan. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah pengimbasan aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 dengan saya bernama Erlina Lansari. Kalau kenal ya. Oke. SMA Tri Sukses Boarding School Jambi. Biasa dalam semboyan guru penggerak itu ada kata tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Menggerakkan. Ya. Tergerak dari diri sendiri, bergerak, memberikan contoh aksi nyata, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Baiklah, sebelum itu kita baca dulu pantun, karena dari program guru penggerak ini saya juga belajar dari membuat pantun. Makan bakso baca bismillah. Bakso terenak ada di Talang Banjar. Wujudkan murid impian sekolah dengan aksi nyata merdeka belajar. Ada satu lagi. Duduk berjajar di atas kursi sambil menikmati soto babat. Mari kita berkolaborasi, Bapak Ibu guru hebat. Okay. Oke, baiklah Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan bersama selama pengimbasan ya. Ya, sama seperti saat kita memberikan pembelajaran kepada murid, kita juga harus membuat kesepakatan. Jadi anak-anak bisa fokus dan Bapak Ibu juga bisa fokus dalam kegiatan pengimbasan ini. Yang nomor 1, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Senyum ya. Nah, agenda pengimbasan ini pembukaan, kemudian nanti materi pengimbasan, kemudian refleksi, ada link refleksinya, dan terakhir penutup. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar ada energi dulu. Silakan stand up, berdiri. Mas Soleh bergerak ya.
siap Bapak Ibu? Oke, bismillah. Saya hilang ngantuknya. Enggak. Sekarang siapa yang mau memberikan refleksi dari kegiatan ice breaking tadi? Wismi. Refleksi? Tahu Pak Ibu refleksi? Tanggapan? Senang. Oke, raise your hand dulu. Oke. Tadi kan peraturan kesepakatan bersama raise your hand, kemudian baru memberikan dipersilakan. Ayo angkat tangan dulu. Ya. Pada Pak Zainal ya, dipersilakan. Singkat padat gembira. Singkat padat gembira. Oke. Yang lain? Ya, Bu Ismi dipersilakan. Membangkitkan semangat, menghilangkan rasa kantuk, pikiran, membuat suasana hati menjadi semangat. Oke, alhamdulillah. Tambah lapar. Oke, baiklah, kita lanjut ya. Nah, ini adalah kegiatan memantik. Dalam waktu 30 menit, nah, Bapak Ibu pilih teman ya. Kemudian kita melaksanakan cobalah buka. Nah, yang pertama, Bapak Ibu yang sebagai A, tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Kemudian coba bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Kemudian dan Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga ya, karena begitu penting untuk kehidupan. Nah, kemudian tugas yang B, temannya mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan. Nah, boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik boleh, atau menawari uang boleh juga untuk membuka kepalan tangan. Silakan cari pasangan. Ya. Nah, kami dapat. Nanti gantian. Kita dapat 8 orang. Gantian. Siapa dulu yang A? Oke. Ayo. Kita ada Boleh kritik. Ayo, 30 menit. Salah satu yang A memegang kepala tangan. Ya, yang B
Ya, salah satu tangan aja. Yang B mencoba membuka. Kayak ini Pak, ini Pak, Gerbi. Ayo Bapak Ibu. Dibujuk kasih semangat. Ayo. Ayo Pak Gerbi. Boleh kasih uang, boleh dipuji. Aku buka. Kalau bukanya langsung maksa boleh juga kan? Buka langsung maksa boleh kan? Boleh, maksa boleh. Buka tangan. Sudah. Sudah? Siapa Sudah. yang terbuka? Pak Gerbi. Pak Gerbi. Ayo kawan lagi. Harus ada uang. Udah ya, dibuka ya Pak Gerbi ya. Gak ada isinya dia. Oke, baiklah. Kasih ukir Bu. Oke, pertanyaan baik Bapak Ibu. Bu Ervina. Apakah terbuka kepala tangannya? Ya. Ada yang terbuka, ada yang tidak. Oke, mengapa? Silakan. Give reason, memberikan alasan. Oke. Ada Pak Nurdin ya. Yang terbuka tadi karena dia terpengaruh dengan paksaan. Terpengaruh dengan paksaan. Dipaksa mau. Dia nurut ya, nurut. Oke. Yang tidak terbuka. Oke, ya. Baiklah, Bu Ismi. Saya mencoba mengintimidasi guru ini. Tidak bisa, sudah dikritik, sudah diintimidasi, sudah dipaksa, tidak bisa. Mungkin karena sesuatu yang ada dalam agama itu sangat berharga. Ya, kan. Kasih Ya, ukir. baiklah. Baik, pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ayo, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Si A. Si A. Raise your hand, angkat tangan. Ya, Bu Ismi. A yang memegang kendali. Oke. Yang membuka dan menutup. Yang A. Oke. Yang B juga bisa. Ya, baiklah. Nah, itulah Bapak Ibu. Ternyata yang bisa membuka atau menutup atau yaitu diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Mungkin kalau yang B tidak mau memaksa, dia mengontrol dirinya untuk tidak memaksa pada orang lain. Dan mungkin jika yang terbuka berarti dia memberikan hatinya untuk bisa dikontrol dengan orang lain. Intinya yang bisa mengubah itu ya diri kita sendiri. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, ini adalah masuk materi pengimbasan yang telah saya ikuti. Yang pertama yaitu yang paling tengah adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Inilah pemikiran pendidikan di Indonesia. Acuannya ya, landasannya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, guru itu menuntun murid menggali potensi agar selamat dan bahagia. Menggali potensi murid agar mereka selamat dan bahagia. Nah, dan pelaksanaannya itu sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Ya, tugas guru itu ya menuntun murid menggali potensi agar mereka selamat dan bahagia. Dan berdasarkan kodratnya alam dan zaman. Nah, di sini ada peran guru. Jadi ada nilai dan peran guru yang harus kita tanamkan dalam diri sebagai seorang guru. Kemudian ada visi guru, impian murid untuk masa depan kita seperti apa? Impian murid kita seperti apa? Sesuai dengan potensinya.
Dan otomatis untuk mewujudkan impian itu ya harus ada prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif. Ini prosesnya dengan bagja menggali aset-aset yang ada. Kemudian otomatis kita menanamkan budaya positif, ya, budaya positif pada murid-murid, ya, yang terdiri dari nilai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, 5 kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Filosofi dihajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan mengarahkan pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang tercipta dari budaya-budaya daerah. Yang ketiga, pendidikan murid harus berdasarkan kodrat alam zamannya. Yang keempat, murid itu ibarat kertas yang sudah ada tulisannya, sudah ada kodratnya, ya. Dan guru menuntun mereka untuk menebalkan tulisan yang bagus sesuai dengan kodratnya, menebalkan nilai-nilai positif di dalam diri murid tersebut. Murid sebagai subjek yang harus guru ajak komunikasi sehingga terbentuk kesepakatan dan keyakinan bersama dalam kebaikan, lalu terbentuklah budi pekerti yang sadar. Yang keenam, pembelajaran berpusat pada murid, student center. Kemudian seperti metode interaksi dua arah yang lebih mengutamakan murid berkolaborasi dengan temannya, belajar sambil bermain atau game in learning. Setiap murid memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda sehingga guru harus kreatif dalam merancang pembelajaran. Ini adalah nilai dan peran guru. Ya, Bapak Ibu nanti juga akan mengikuti guru penggerak. Ya, melanjutkan. Oke, ada nilai. Istilahnya nilai dan peran itu 5 dan 5. Ya. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Yang pertama, mandiri. Ya, mandiri untuk mencari sumber belajar juga reflektif, ya, menerima tanggapan baik dari kepala sekolah sama guru maupun murid. Kemudian kolaboratif, kerjasama, dan inovatif, ya. Peran guru penggerak itu pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi guru lain. Yang ketiga, pendamping kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, ya. Kemudian kelima, penggerak komunitas praktisi. Insya Allah kita juga akan melaunching komunitas belajar SMA, guru SMA Trisukses Boarding School, ya, di platform Merdeka Belajar. Oke, visi guru penggerak. Visi itu adalah harapan atau impian, ya. Nah, kita membuat prakarsa perubahan. Apa sih harapan kita pada anak? Kemudian kita lihat inquiry apresiatifnya, memanfaatkan aset yang ada untuk menuju harapan atau tujuan tersebut. Jadi yang dilihat itu bukan permasalahan, tapi aset, potensi yang ada yang harus dikembangkan. Nah, ini step-stepnya, ya, cara mewujudkan prakarsa perubahan itu. Dan puncaknya itu yaitu profil pelajar Pancasila. Oke. Lanjut, budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya, yang diyakini, yang harus ditanamkan dalam diri, ya, diri murid. Nah, di sini ada, kita harus lihat juga kebutuhan dasarnya,
kemudian motivasi yang terbentuk intrinsik atau ekstrinsik, kemudian posisi kontrol guru. Pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu terbentuklah kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya. Oke, disiplin positif membuat kebiasaan-kebiasaan baik. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, ya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, ya, untuk mencapai tujuan mulia. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal. Bisa dilihat Bapak Ibu. Yang pertama, yang kurikulum Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebaikan lainnya, mungkin bisa menghargai, peduli, kebersihan, semangat, tanggung jawab, dermawan, percaya diri, atau tri sukses, alif fakih, berakhlakul karimah, mandiri, 6 tabiat luhur, dan lain-lain. Itu yang harus kita ajak komunikasi kepada murid untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Ini profil pelajar Pancasila, sudah paham ya? Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Ya, mungkin Bapak Ibu datang ke sini, yang nomor 1, 2, atau 3 dipilih. Bapak Ibu datang ke sini, mana motivasinya? 1, 2, atau 3? 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar nggak ditegur ya. Berarti masih motivasi eksternal. Ada lagi? Atau mungkin biar nanti dapat snack, dapat imbalan. Snacknya mendatang. Apa ini? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang apabila saya lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu masih milih nomor 1, 2 berarti masih motivasi eksternal. Yang perlu ditanamkan adalah motivasi internal. Inilah tujuan disiplin positif. Jadi kita datang ke sini, ya kita menghargai diri sendiri, ya untuk belajar, berubah, ya mencari pengetahuan atau belajar sepanjang hayat. Inilah yang harus diubah ya Pak Ibu ya, untuk anak-anak kita, murid-murid. Oke, sekarang ini motivasi internal. 1, ya, yaitu berdampak jangka panjang. Jadi bukan kalau ada
misi ini baru dia duduk tenang, tapi kalau dengan guru yang lain enggak. Nah itu berarti bukan motivasi intrinsik atau internal. Oke. Yang kedua, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau misalnya bawa voucher berarti masih terpengaruh dengan hadiah, ya. Biasanya anak-anak seperti itu. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, sekarang pertanyaan. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif atau budaya positif ini kepada murid-murid kita? Ayo, Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif atau budaya positif ini kepada murid-murid kita? Ayo, Pak Gerdi. Ya, pada Pak Maruf kami persilakan. Melalui pembiasaan. Melalui pembiasaan. Baik. Terima kasih Bapak. Jazakallahu khairan. Pada Bu Dwi, ya. Memberikan contoh, misalnya dalam hal disiplin waktu. Jadi kalau siswanya disuruh datang jam 7, kita sebagai gurunya harus datang pulang sebelum mereka datang. Memberikan contoh teladan kepada murid. Berarti gurunya harus memberikan contoh, baru muridnya ikut, ya. Ya, mulai jazakallahu khairan. Nah, sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, kita kan punya peraturan sekolah. Pertanyaannya adalah, ini hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman, masalah Bapak Ibu jawab, angkat tangannya 1. Kalau konsekuensi 2, ya kan? Paham ya? Kalau hukuman berarti 1, kalau konsekuensi 2. Raise your hand ya, angkat tangannya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, atau astagfirullah misalnya, karena terlambat ke sekolah. Silakan jawab. Hukuman. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Ada yang 2, ada yang 1. 2 konsekuensi. Yang 2 konsekuensi, yang 1 hukuman. Tinggi-tinggi Bapak Ibu. Tinggi-tinggi ya. Oke, biar saya bisa lihat 1 atau 2. Jarinya bukan ini. Jempol. 1 atau 2. Oke. Yang benar adalah hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena ini untuk pelajaran PJOK. Ya, kalau saya jawabnya adalah konsekuensi. Nanti kita bahas ya. Apa sih beda hukuman dengan konsekuensi? Oke, lanjut ya. Biar lebih paham perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo Bapak Ibu. Oke, 1 ya, hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, 2. Oke, sudah mulai paham ya perbedaan konsekuensi? Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya.
kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, lagi marah ya, bersihkan WC. Kemudian, nah inilah kita bentuk restitusi. Tadi insya Allah Bapak Ibu udah paham ya, hukuman dengan konsekuensi. Jadi bagusnya buat peraturan sekolah itu kita gunakan konsekuensi yang selaras dengan tindakan yang dilakukan oleh murid. Jadi bukannya hukuman, ya. Baik. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya. Jadi jika ada anak yang bermasalah, kita ajak komunikasi, mencari solusi, dan bagaimana keyakinan yang murid itu miliki itu dikembangkan sehingga tidak apa yang harus mereka perlakukan pada orang lain juga. Nah, keyakinan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, pada Pak Sofian? Untuk keselamatan berkendara. Untuk keselamatan atau biar nggak ditilang. Takut. Oh taat, oke baiklah. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, Pak Zainal? Pencegahan. Oke. Berarti Bapak Ibu sudah mulai berpikir ya. Bukan takut ditilang, bukan takut dimarahi guru ya. Nah, inilah namanya keyakinan, yaitu keselamatan, ya, kesehatan atau keselamatan, penggunaan masker. Nah, keyakinan inilah yang harus kita tanamkan di dalam murid kita. Nih. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi peraturan itu juga harus dikomunikasikan kepada murid, apa sih tujuan mulianya. Dan ya, supaya murid harus berpartisipasi dalam peraturan atau kesepakatan bersama. Nah, baiklah, inilah kebutuhan dasar manusia. Ya, murid juga manusia. Ya, oke. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup: pangan, sandang, papan, dan fisiologis survival. Nah, kedua yaitu dicintai dan diterima, love atau belonging. Oke, ya. Bapak Ibu kan ingin dicintai, diterima, ya. Yang kedua. Yang ketiga, fun, kesenangan. Otomatis Bapak Ibu juga perlu kesenangan ya. Penat ngajar, ingin ada yang happy, jalan-jalan, refreshing, itu juga kebutuhan hidup manusia, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan murid kita juga, Bapak Ibu. Yang keempat, kebebasan, freedom. Terkadang juga kita butuh kebebasan. Mungkin rasa bosan, murid juga mungkin ada rasa bosan, sehingga butuh kebebasan. Yang kelima adalah
penguasaan, power, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya, murid mungkin punya potensi tapi belum nampak. Nah, kitalah yang memberikan dorongan sehingga dia bisa memiliki power dan berani ya keluar potensinya. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Paham Bapak Ibu? Yang pertama, Sandang, pangan, papan, bertahan hidup. kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita bertahan hidup ya. Kemudian kedua, dicintai dan diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, ya, penguasaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti ya sesi bertanya. Sesi diskusi, bukan bertanya. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, guru BK. Guru BK tuh. Jawab tuh. Ya, Pak Sofyan. Alasannya mungkin dia tidak punya data bekal makan dari orang tuanya. Ya. Dan Ibu Ambar ya menanyakan kenapa mengambil bekal temannya dengan paksa. Yang ketahuan sebabnya. Ada lagi? Ya, Bu Ismi. Menurut saya alasan dari melakukan itu karena ya tadi kurangnya kebutuhan dasar manusia yaitu pangan. Terus kalau saya sebagai ibu Ambar, yang saya lakukan terhadap Doni itu menegurnya. Kemudian tanggapan saya kepada anak-anak yang dimintai bekal itu, menurut saya mereka wajib mempertahankan haknya. Karena itu kan bekal mereka dari rumah itu haknya harus dipertahankan. Gitu. Baiklah. Nah, Dia petinju. nanti bertengkar ya, berkelahi. Oke. Baiklah. Kita harus istilahnya itu tabayun ya, apa? Kita harus tanya dulu Doni. Ya, integrasi apa? Ya. Verifikasi. Ya, verifikasi. Verifikasi